Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galvina. Saya Kanya Aldini. Nah, di sini kita bakal ngebahas mengenai tentang Ekonomi Politik Kelembagaan. langsung aja saksikan video kita selanjutnya. Latar belakang yang melatar belakangi ekonomi politik kelembagaan, yaitu yang pada intinya hubungan antara pemerintah dan dunia usaha ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya ekonomi suatu negara. Ada 3 model hubungannya, yaitu invisible hand atau pemerintah nggak campur tangan sama sekali. Kedua yaitu ada helping hand, pemerintah bantu dunia usaha. Dan ketiga itu ada grabbing hand, itu pemerintah justru malah jadi penghambat atau korupsi. Selain itu juga penting juga buat paham jenis-jenis barang dan jasa, karena tiap barang punya cara pengelolaan yang berbeda biar adil dan efisien. Misalnya barang publik seperti jalan umum butuh peran pemerintah, sedangkan barang privat bisa dikelola oleh pasar. Lalu ada teori biaya transaksi dari Coase yang ngomongin soal biaya yang timbul saat orang atau lembaga saling berinteraksi, kayak biaya negosiasi atau koordinasi. Kalau biaya ini tinggi, ekonomi jadi enggak efisien. Makanya perlu keseimbangan antara peran pemerintah dan kebebasan pasar supaya pembangunan ekonomi bisa berjalan lancar tanpa banyak penghambat kayak korupsi dan birokrasi yang ribet. Kepemilikan merupakan unsur mendasar dalam sistem ekonomi karena menentukan siapa yang berhak menggunakan, mengelola, dan menikmati hasil dari suatu sumber daya. Dalam ekonomi politik kelembagaan, kepemilikan juga berkaitan erat dengan efisiensi ekonomi, yaitu sejauh mana sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan kesejahteraan. Efisiensi ekonomi muncul ketika hak kepemilikan mampu menciptakan insentif bagi individu untuk menggunakan sumber daya secara produktif dan tidak boros. Sebaliknya, ketidakjelasan kepemilikan akan menimbulkan konflik, ketidakefisiensian, dan bahkan kerusakan sumber daya. Bromley membagi kepemilikan menjadi 4 jenis utama, yaitu milik negara. Sumber daya ini dikelola oleh pemerintah atas nama masyarakat, contohnya hutan lindung. Kedua yaitu ada milik bersama, dimiliki bersama oleh kelompok atau masyarakat tertentu dan penggunaannya diatur secara kolektif, contohnya seperti tanah adat. Di sini ada milik pribadi juga, jadi kepemilikan individu atau lembaga yang bersifat eksklusif. Pemilik bebas mengatur penggunaan, contohnya seperti rumah, kendaraan, atau lahan pribadi. Nah, yang terakhir ada bukan milik siapapun atau open access, sumber daya yang tidak dimiliki pemilik tertentu sehingga bebas digunakan siapa saja, contohnya seperti udara atau sinar matahari. Di sini ada kelemahan kepemilikan warisan. Kepemilikan yang diperoleh melalui warisan seringkali memiliki dasar legitimasi yang lemah. Klaim memiliki nenek moyang atau warisan turun-menurun tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti kepemilikan yang sah. Dengan demikian, kepemilikan turun-menurun seringkali menimbulkan konflik atau tidak efisiensi, batas-batas haknya kabur. Ada kaitan kepemilikan dengan efisiensi ekonomi. Kepemilikan yang efisiensi memenuhi 3 karakteristik utama, yaitu universal, eksklusif, dan transferable. Nah, menurut Damsek menjelaskan bahwa hak kepemilikan yang jelas mendorong efisiensi karena pemilik memiliki insentif untuk mendapatkan sumber dengan cara yang paling produktif. Dengan adanya mekanisme pasar, kepemilikan pribadi akan menciptakan sistem alokasi yang efisien karena setiap orang berusaha memaksimalkan keuntungannya. Namun, Amartya Sen dan Williams mengingat bahwa efisiensi pasar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan yang adil. Banyak masyarakat yang meskipun efisiensi secara ekonomi, tetapi tetap mengalami ketimpangan distribusi dan ketidakadilan sosial. Tragedy of the Comes Hardin 1968. Konsep ini menjelaskan kelemahan dari sistem kepemilikan bersama.
dalam sumber daya bersama seperti padang rumput atau laut. Setiap individu cenderung memanfaatkan sebanyak tanpa memperhatikan dampak terhadap orang lain. Ketika semua individu berpikir secara rasional untuk kepentingan sendiri, akibatnya eksploitasi berlebihan hingga sumber daya rusak dan habis. Fenomena ini disebut dengan tragedy of the commons. Nah, selanjutnya membahas mengenai institusi dan perekonomian, di mana dalam sistem pasar bebas sendiri, hukum dan penggunaan kekayaan menjadi pondasi utama bagi efisiensi pasar. Hak kepemilikan tidak hanya sebagai simbol legalitas, tetapi juga menjadi dasar alokasi sumber daya dan stabilitas ekonomi. Yaitu tanpa institusi juga, kegiatan ekonomi ini akan kacau karena tidak ada aturan yang menjamin kepastian, pertukaran, dan kepemilikan. Di sini ada peran kelembagaan menurut ekonom. Ekonomi murni ini melihat pasar bekerja otomatis tanpa campur tangan lembaga. Dan pandangan menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi justru tergantung pada struktur institusi yang mendukung perilaku ekonomi. Nah, di sini kita tahu bahwa ada dua pandangan utama dalam kajian kelembagaan. Yang pertama yaitu kelompok pertama, yaitu institusi sebagai variabel eksternal, menganggap institusi ini sebagai faktor luar yang memengaruhi perilaku ekonomi. Fokusnya sendiri ini pada bagaimana aturan dan hukum mempengaruhi alokasi sumber daya. Yang kedua ada kelompok kedua, yaitu institusi sebagai variabel endogen, di mana menganggap institusi ini dibentuk oleh aktor ekonomi. Sedangkan fokusnya ini pada motivasi, kepentingan, dan kemampuan aktor dalam menciptakan aturan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelembagaan dan pasar. 3 bentuk hubungan institusi dan pasar. Nih, di mana pasar sebagai institusi itu sendiri. Pasar merupakan arena pertukaran yang diatur oleh norma dan kontrak. Yang kedua adalah institusi membatasi ruang pertukaran, di mana menentukan siapa yang boleh bertransaksi dan dalam kondisi apa. Lalu ada institusi politik memengaruhi insentif, di mana kebijakan publik dapat merubah arah perilaku pasar. Yang artinya pasar tidak hanya sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Karena memang pasar ini dipengaruhi oleh kebijakan dan aturan negara. Kelembagaan dan transaksi. Menurut Bromley, 1989 ada 2 jenis transaksi, yaitu transaksi komoditas yang berkaitan dengan jual beli barang dan jasa. Kedua yaitu ada transaksi kelembagaan, berkaitan dengan aturan, struktur, dan keteraturan pasar. Kedua transaksi ini saling melengkapi. Transaksi komoditas bergerak di pasar, sementara transaksi kelembagaan memastikan stabilitas dan kejelasan aturan. Bromley menegaskan bahwa ekonomi tidak hanya berputar pada pasar dan harga, tetapi juga pada aturan dan norma yang mengatur bagaimana pasar bekerja. Transaksi kelembagaan menjadi dasar agar aktivitas ekonomi berjalan teratur, adil, dan efisiensi. Peran penting transaksi institusional. Transaksi institusional menurut Bromley memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk struktur hubungan ekonomi antara individu atau kelompok. Ia tidak hanya menciptakan keteraturan dalam pasar, tetapi juga menentukan bagaimana sosial dalam kekuasaan terbentuk di dalam sistem ekonomi. Terdapat 3 aspek penting dari transaksi kelembagaan, yaitu ada pilihan aktor ekonomi, yakni siapa saja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Kedua yaitu ada hubungan di antara individu atau kelompok yang menentukan bentuk interaksi ekonomi. Yang ketiga yaitu ada batasan wewenang dan hak antara pihak yang menentukan siapa yang boleh melakukan apa terhadap siapa. Institusi ekonomi, batasan dan aturan yang membentuk perilaku serta pilihan individu. Misalnya, dalam pasar tenaga kerja, aturan upah minimum dan kontrak kerja adalah bentuk nyata dari transaksi kelembagaan. Melalui norma, konvensi, dan hukum, institusi membantu menciptakan efisiensi ekonomi dengan cara mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik antara pelaku ekonomi. Teori
biaya transaksi Ronald Coase 1937. Menurutnya ada dua jenis biaya utama dalam kegiatan ekonomi, yaitu biaya produksi dan distribusi fisik, yang dimana biaya yang timbul dalam proses menghasilkan barang dan jasa. Kedua yaitu ada biaya pertukaran atau transaksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencari informasi, negosiasi kontrak, mengawasi pelaksanaan, dan memastikan kesepakatan berjalan sesuai aturan. Coase berpendapat bahwa jika pasar berfungsi lembaga seperti perusahaan tidak akan diperlukan. Namun kenyataannya, pasar penuh dengan ketidaksempurnaan, informasi yang tidak lengkap, negosiasi yang mahal, dan pengawasan sulit. Karena itu, lembaga muncul sebagai alat untuk menekan biaya transaksi dan menciptakan efisiensi. Teori biaya transaksi menurut Milgrom dan Roberts. Milgrom dan Roberts memperluas cakupan teori biaya transaksi dengan mengidentifikasi berbagai bentuk biaya yang muncul dalam kegiatan ekonomi. Biaya transaksi ini mencakup satu, biaya dalam pengambilan keputusan dan negosiasi kesepakatan. Kedua yaitu ada biaya perubahan atau renegosiasi kontrak akibat kondisi ekonomi yang berubah. Yang ketiga yaitu ada biaya penyelesaian sengketa antar pihak. Bagi Milgrom dan Roberts, transaksi ekonomi selalu tidak sempurna karena kondisi dunia yang dinamis dan informasi yang tidak lengkap. Oleh karena itu, lembaga ekonomi dan struktur organisasi harus dirancang untuk meminimalkan biaya akibat ketidaksempurnaan tersebut. Biaya transaksi dan informasi asimetris. Informasi asimetris terjadi ketika satu pihak memiliki pengetahuan lebih dibanding pihak lainnya, sehingga menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan. Dalam konteks ekonomi, hal ini menimbulkan masalah seperti manipulasi keputusan oleh pihak lain yang lebih tahu, kegagalan pasar ketika keputusan diambil berdasarkan informasi yang tidak lengkap, peningkatan biaya transaksi karena diperlukan pengawasan dan verifikasi tambahan. Fenomena ini tidak hanya muncul dalam bisnis, tapi juga dalam birokrasi dan politik. Misalnya, penjabat publik yang memiliki akses informasi yang lebih banyak bisa akan untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam menekankan dampak negatif informasi asimetris ini. Selanjutnya ada ekonomi politik kelembagaan dan kebijakan publik, di mana ekonomi politik kelembagaan merupakan cabang dari ilmu yang berfokus pada bagaimana lembaga atau institusi, pasar, dan pemerintahan ini berinteraksi dalam pembentukan kebijakan publik. Nah, fokusnya ini bukan hanya pada mekanisme pasar, tetapi juga bagaimana kekuasaan dan aturan memengaruhi distribusi sumber daya ekonomi. Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan ekonomi ini bersifat politik karena melibatkan aktor dengan kepentingan berbeda, yaitu negara, pasar, masyarakat. Selanjutnya itu barang dan jasa, di mana untuk menentukan bagaimana suatu barang dan jasa dikelola perlu diketahui sifatnya, apakah bersifat privat atau publik. Nah, ekskludibilitas ini adalah kemampuan penyediaan barang mengecualikan pihak yang tidak membayar. Sedangkan rivalitas itu sejauh mungkin oleh satu orang mengurangi kesempatan orang lain untuk menikmati barang tersebut. Nah, barang privat ini memiliki ekskludibilitas dan rivalitas tinggi, misalnya makanan dan pakaian, sehingga pasar bisa saja mengaturnya. Sedangkan barang publik seperti udara bersih, keamanan, ini memiliki ekskludibilitas dan rivalitas ini rendah, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah. Sedangkan barang milik negara dan barang tool atau club goods itu berada di antara keduanya, di mana mekanisme penyediaan seringkali memerlukan koordinasi dan pengaturan kolektif agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan. Lalu di sini ada hierarki kebijakan publik, di mana kebijakan publik ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai aktor dan level pengambilan keputusan. Menurut Bromley sendiri, hierarki kebijakan publik ini menggambarkan bagaimana aturan terbentuk dari tingkat abstrak atau konstitusi ke tingkat teknis, yaitu implementasi.
Lalu level konstitusional ini mencakup aturan dasar seperti undang-undang dasar, norma hukum, dan ideologi negara. Serta level kelembagaan ini mengatur pembagian tugas antara lembaga, kementerian, atau organisasi pelaksanaan. Level operasional ini menyangkut kegiatan nyata seperti pelayanan publik, distribusi barang, dan kebijakan ekonomi, di mana proses evaluasi ini menjadi penting agar kebijakan tetap adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Model interaksi pemerintahan dan dunia usaha, di mana dalam sistem ekonomi, hubungan antara pemerintah dan dunia usaha ini bersifat positif maupun negatif. Nah, di sini kita akan membahas 3 model utama interaksi antara birokrasi dan dunia usaha. Yang pertama ini ada invisible hand, di mana pemerintah ini hanya menyediakan infrastruktur dan aturan dasar. Pasar bekerja secara bebas atau model ideal kapitalisme klasik. Yang kedua ada helping hand. Pemerintah ini aktif memperkuat sektor usaha dengan regulasi dan dukungan kebijakan, di mana menjaga keadilan serta mengurangi ketimpangan. Lalu yang terakhir ada grabbing hand, di mana pemerintah ini menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, model ini menghasilkan birokrasi predator dan korupsi sistematik. Idealnya, pemerintah berperan sebagai helping hand, menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dan tanggung jawab sosial. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai peran masyarakat madani atau civil society, di mana masyarakat madani adalah bagian penting dari tata kelembagaan yang sehat. Ia berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang antara pemerintahan dan pasar. Civil society sendiri ini memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, serta kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat luas. Untuk berfungsi efektif, masyarakat madani ini harus memiliki kekuatan otonom, bebas dari tekanan politik, dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Perannya juga meliputi pembangunan kesadaran politik warga dan menekan perilaku korup di birokrasi agar tercipta sistem yang bersih. Nah, Ini dia pembahasan dari kita. gimana? Menarik nggak? Menarik banget pasti. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi